Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU.
Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa.
Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan,
yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres.
Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi.
Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia,
partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, Tim Hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024.
Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah.
Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi.
Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry,
beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (RI) (MK). Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry.
Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa.
PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan Hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan Hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan,
Bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah, hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan
dengan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum Paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK.
Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrat Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK.
Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara.
Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui,
Pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, Tim Hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda,
seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan,
pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa.
PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan aktor Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia,
untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret.
Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews.
Henry menjelaskan gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka.
Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait hasil pemilu 2024. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran.
Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki. Kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan,
Bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa ya oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan
dan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum Paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK.
Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK.
Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara,
Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui,
pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda,
seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan,
pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa.
PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia,
untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret.
Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews.
Henry menjelaskan gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain.
Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa.
Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribun News. Henry menjelaskan gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu,
Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrat Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara.
Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda yang mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional,
TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU.
Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Truno Yudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Truno Yudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan Akbar Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional, Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PD Perjuangan siap membawa seorang Kapolda sebagai saksi saat mengajukan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Meski begitu, hingga kini belum diungkap siapa sosok Kapolda yang dimaksud. Pasalnya, hal ini untuk menghindari intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat, dalam keterangannya pada Senin 11 Maret, seperti dikutip dari Tribunnews. Henry menjelaskan, gugatan akan dilayangkan ke MK selesai Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan hasil Pilpres 2024 pada 20 Maret mendatang. Lebih lanjut, Henry mengatakan pihaknya tak ingin mengungkap identitas Kapolda yang diajukan sebagai saksi. Menurut Henry, pengungkapan identitas Kapolda tersebut akan berdampak pada jabatannya kini. Adapun bentuk intimidasi yang dimaksud Henry adalah pencopotan. Terkait saksi dari kepolisian ini untuk membuktikan adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara. Henry berujar, PDIP saat ini sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke MK. Dijelaskan oleh Henry, fokus gugatan bukan pada selisih angka, melainkan dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan juga masif. Bukti-bukti yang disiapkan pun diharapkan bisa membantu Hakim MK dalam membuat keputusan. Henry memastikan dalam gugatan ini TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Wakil Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat secara tegas menyebut, pihaknya akan membawa sejumlah bukti dan beberapa saksi ke Mahkamah Konstitusi, MK, RI untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kata Henry, beberapa saksi yang akan dibawa salah satunya yakni pihak dari kepolisian. Tanpa itu tidak akan ada selisih suara seperti itu. Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, kata Henry. Diajukannya pihak kepolisian itu, kata dia, untuk membuktikan soal adanya mobilisasi kekuasaan dengan pengerahan aparatur negara pada pemilu 2024. Hanya saja, Henry tidak membeberkan siapa sosok polisi yang akan diajukan TPN Ganjar Mahfud ke MK nantinya. Dia hanya membocorkan soal jabatan dari polisi yang bersangkutan, yakni menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah, Kapolda. Dan akan ada Kapolda yang kami ajukan. Kita tahu semua main intimidasi, besok Kapolda dipanggil dicopot, terang Henry. Sebelumnya, Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud mengatakan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi RI, MK. Henry mengatakan kalau pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan fokus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa, kata Henry. Atas hal itu, Henry menegaskan pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang kuat dan akan disampaikan kepada MK usai Komisi Pemilihan Umum RI, KPU, mengumumkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Maret nantinya. Henry berharap, dengan dibawanya bukti dan saksi tersebut nantinya Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM, ujar dia. Hanya saja, Henry belum membeberkan bukti apa saja yang pihaknya sudah siapkan untuk melaporkan kepada MK. Dia hanya memastikan kalau dalam persidangan gugatan nantinya, tim hukum TPN Ganjar Mahfud akan mengajukan sejumlah ahli seperti pakar sosiologi massa. Dia menambahkan, pihaknya turut mengantongi bukti-bukti kuat pemilu 2024 tidak kredibel. Menurut Henry, tim hukum Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti hukum yang kuat terkait kecurangan dan pelanggaran pemilu 2024 yang terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Bukti-bukti kami kuat sekali, kami tidak persoalkan selisih angka, atau angka perolehan, tapi kami akan fokus pada kecurangan, karena kejahatan ini sudah sangat luar biasa.
Kita akan yakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki bahwa ini betul-betul satu kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif, kata Henry. Dia memaparkan, bukti-bukti yang dikantongi tim hukum Ganjar Mahfud antara lain intimidasi atau tekanan kepada masyarakat untuk tidak memilih atau datang ke tempat pemungutan suara, TPS. Selain di Madura, Jawa Timur, tekanan terhadap masyarakat juga ditemukan di beberapa wilayah, seperti di Sragen, Jawa Tengah, di mana presentase masyarakat memilih di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sangat rendah hanya sekitar 30%. Kami sudah punya bukti bahwa ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi. Kami juga punya bukti bahwa ada warga masyarakat yang mau memilih ini tapi diarahkan untuk memilih yang lain. Kami punya bukti semua, dan nanti akan ada Kapolda yang akan kami ajukan, ungkap Henry. Dia menjelaskan, ada puluhan ribu TPS yang angka partisipasi atau jumlah suaranya sedikit. Bahkan dalam pemungutan suara ulang, PSU, di sejumlah daerah termasuk di Malaysia, partisipasi pemilih ada yang tidak lebih dari 50%. Henry mengungkapkan, sebenarnya pemungutan suara ulang dilakukan di sejumlah daerah maupun di Malaysia sudah menjadi bukti pemilu 2024 tidak kredibel. Seperti diketahui, pemungutan suara di Malaysia terpaksa diulang karena 7 petugas pemungutan suara luar negeri melakukan penggelembungan daftar pemilih tetap dan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dia mengungkapkan, pembuktian kecurangan pemilu secara TSM dapat membuat MK membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, terkait hasil pemilu 2024. Hal itu, sudah pernah dilakukan oleh beberapa negara yang memutuskan dilakukan pemilu ulang, antara lain di Austria, Spanyol, Ukraina, Amerika Serikat, dan Kenya. Kecurangan pemilu itu bukan hal baru dan MK bisa membatalkan keputusan KPU. Di beberapa negara sudah pernah MK membatalkan keputusan KPU, kemudian memerintahkan dilakukan pemilihan umum ulang, ujar Henry. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyatakan bakal membawa Kapolda sebagai saksi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kapolda dijadikan saksi sengketa Pilpres itu menuai kritikan keras. Langkah itu dinilai menimbulkan kegaduhan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Komrad Pancasila, Antoni Yuda pada Selasa 12 Maret. Antoni mengatakan langkah itu merupakan hal ngawur karena bisa memecah belah Polri. Menurut Antoni, pernyataan Kapolda jadi saksi justru menarik Polri ke dalam politik praktis. Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya akan membawa seorang Kapolda untuk jadi saksi sengketa Pilpres. Politisi PDIP itu mengklaim pihaknya memiliki bukti adanya aparat desa yang dipaksa polisi untuk memilih paslon tertentu. Tak hanya Kapolda, tim hukum Ganjar Mahfud juga akan mengajukan sejumlah ahli dalam sengketa Pilpres di MK. Kubu Ganjar Mahfud akan membawa seorang Kapolda sebagai saksi sidang sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini pun mengundang pertanyaan dari publik terkait sosok Kapolda yang dimaksud. Terlebih, posisi Polri dalam pemilu adalah netral berdasarkan undang-undang. Menanggapi hal ini, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo hanya memberikan sedikit komentar. Ia menegaskan bahwa Polri akan patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, Trunoyudo juga menekankan netralitas Polri dalam rangka mewujudkan demokrasi dan kehidupan bernegara. Sebelumnya, Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yosodiningrat menyebut, ada seorang Kapolda yang akan mengerahkan aparat untuk memobilisasi pemilih agar mencoblos kandidat tertentu. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa Kapolda tersebut ke persidangan MK sebagai saksi. Henry menyebutkan salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen, di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih, sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa. PDIP mengaku siap membawa sejumlah bukti dan saksi untuk melaporkan dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Adapun salah satu saksi yang akan diajukan PDIP adalah seorang kepala kepolisian daerah atau Kapolda.
Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud yakni Henry Yosodiningrat dalam podcast dengan aktor Faisal Uncensored mengatakan pihaknya membawa seorang Kapolda. Ia mengklaim Kapolda itu akan menjadi saksi terkait gugatan hasil Pilpres 2024 setelah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Di satu sisi, pihaknya mengaku tidak fokus terhadap selisih suara Ganjar Mahfud dengan paslon lainnya. Sebaliknya, Henry akan fokus pada kecurangan yang terstruktur sistematis masif atau TSM. Oleh sebab itu, tim hukum paslon 03 telah mempersiapkan bukti yang kuat. Dengan bukti itu diharapkan Hakim MK tidak membuat keputusan yang salah. Henry menegaskan bahwa bukan hal baru jika MK memutuskan melakukan pemilu ulang. Terlebih kondisi seperti itu sudah pernah terjadi di beberapa negara. Tim hukum TPN juga akan mengajukan sejumlah pakar ke persidangan seperti pakar sosiologi massa. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud mengaku akan menghadirkan seorang Kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Namun upaya TPN diragukan oleh Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional Derajat Wibowo. Dikutip dari Kompas.com, pernyataan Derajat disampaikan saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Maret 2024. Derajat mengatakan pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, menghadirkan Kapolda sebagai saksi menurutnya justru bisa menimbulkan pertanyaan ke TPN. Pasalnya, sebagai Kapolda, seharusnya ia bisa mencegah bahkan menindak pelanggaran. Meskipun dalam prosesnya, penggugat harus memberikan bukti-bukti yang bisa menjawab keraguan. Sebelumnya diberitakan TPN, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang Kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil pemilu 2024 di MK kelak. Nantinya Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu. Hal ini disampaikan